Halo, semangat pagi teman-teman. Pada video kali ini saya akan mengulas analisa usaha untuk ide bisnis atau ide usaha bisnis training provider atau jualan pelatihan lah. Nah, video ini saya buat memang sengaja untuk memberikan gambaran bagi teman-teman yang sedang mencari ide bisnis apa yang mau dikerjakan dan juga bagaimana analisa usahanya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang analisa usaha untuk bisnis jasa pelatihan atau training provider. So, simak terus video ini sampai selesai. Bagi yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tips bisnis, ide bisnis, dan juga inspirasi bisnis yang insya Allah sangat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengembangkan bisnis tentu saja. So, jika teman-teman belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu, tombolnya ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya, agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Langsung saja yang pertama, kita bicara soal peluang dari usahanya. Nah, kalau ngomongin peluang, sebetulnya bisnis ini peluangnya masih cukup besar. Kenapa? Karena secara prinsip, masyarakat Indonesia itu secara SDM, ya bisa dikatakan masih perlu di-upgrade lah. Dan ngelihat kebutuhan pasar, memang sebagian besar masyarakat kita sudah mulai sadar untuk mengupgrade diri. Nah, kesempatan untuk mengupgrade diri inilah kita ambil peluangnya untuk menyediakan kanal-kanal untuk mereka belajar dengan membuat yang namanya business provider training atau training provider. Kita intinya menjadi lembaga yang menyediakan training-training untuk meningkatkan skill masyarakat. Nah, skill apa aja yang dibutuhkan di pasar? Sebetulnya ada banyak teman-teman, dari mulai bisnis tentu saja. Yang kedua soal keuangan, mengatur keuangan. Terus yang ketiga misalnya tentang kewirausahaan. Yang keempat misalnya tentang teknis produksi, misalnya membuat roti atau kue ataupun membuat jamur, budidaya ikan dan sebagainya. Ini kebutuhannya di lapangan cukup gede. Dan jika teman-teman bisa mengambil peluang ini, tentu saja teman-teman, ya sekali lagi, karena pangsa pasarnya gede, ya teman-teman bisa mengambil cuan dari sana. Nah, pertanyaannya, apa sih kelebihan dari bisnis training provider ini? Kalau ngomongin kelebihan, paling tidak ada 3 kelebihan dari bisnis training provider ini. Yang pertama, bisnis ini mudah dikerjakan teman-teman. Karena secara prinsip, yang penting teman-teman itu mau mengerjakan. Terus yang kedua, kalaupun misalnya teman-teman tidak bisa public speaking, tidak bisa atau tidak menguasai ilmunya untuk di-deliver, teman-teman bisa bekerja sama dengan orang yang mumpuni atau orang yang punya skill. Nah, teman-teman create eventnya, create produknya atau pelatihannya, terus teman-teman jual. Siapa yang mengajar? Ya tentu saja orang-orang yang memang punya expert di sana. Terus yang kedua adalah modalnya relatif kecil. Ya, ngomong soal modal nanti akan saya bahas struktur keuangan yang dibutuhkan. Tapi aku mau bilang, modalnya untuk menjalankan bisnis pelatihan ini atau training provider ini bisa saya katakan cukup kecil, masih terjangkau lah bagi kita para pelaku usaha pemula. Terus yang ketiga, marginnya cukup gede. Nah, ini yang menarik teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat tuh, ada mungkin di sekitar teman-teman tuh ada vendor training provider, itu marginnya gede-gede teman-teman. Berapa persen mas? Pengalaman saya. Ya sekitar 60-100% tuh kita bisa dapat untuk sekali training. Jadi memang marginnya di bisnis training provider ini cukup gede teman-teman. Terus apa sih tantangannya ketika kita mau menjalankan bisnis training provider ini? Yang pertama adalah tentu saja karena ini berkaitan dengan orang ke orang, berkaitan dengan ilmu yang ditransfer ke orang, maka yang pertama adalah teman-teman wajib menghadirkan trainer yang memang memiliki spesifikasi, memiliki kapasitas di bidangnya. Nah, ini kalau teman-teman misalnya mau menjual diri sendiri, tentu saja teman-teman harus mau upgrade diri, mau belajar terus-menerus agar memang teman-teman itu menguasai bidang yang ingin teman-teman jual. Kalaupun tidak, pastikan teman-teman itu bekerja sama dengan orang-orang yang memang mempunyai skill di bidang tersebut. Tantangan yang kedua adalah, ini klasikal sekali teman-teman. Masyarakat kita tuh memang sadar untuk meningkatkan atau mengupgrade diri ya. Namun, kalau sudah berhubungan dengan harus bayar istilahnya, mandiri, membayar sendiri, mereka ini kadang-kadang mikir sekali dua kali. Ya, aku bilang sebagian besar ya. Tetapi apakah tidak ada orang yang mau bayar? Tentu saja ada teman-teman. Di sisi lain sebetulnya ada sebagiannya lagi orang-orang yang mulai sadar mau investasi untuk belajar. Lambat laun dengan edukasi yang baik, saya yakin orang mau kok membayar
bayar untuk sebuah pelatihan atau sebuah ilmu. Nah, berikutnya untuk menjalankan usaha ini sebetulnya kita butuh modal berapa sih? Nah, di sini kita bicara tentang berapa modalnya, berapa biayanya, dan tentu saja berapa marginnya. Nah, ini penting agar teman-teman mendapatkan gambaran umum menjalankan bisnis ini layak gak sih sebetulnya. Nah, untuk memulai bisnis pelatihan ini teman-teman, sebetulnya kita tidak butuh alat yang terlalu banyak. Untuk modal awal sebetulnya teman-teman cukup dengan paling tidak mempunyai dana di angka 6.500.000 lah. Untuk apa itu? Untuk beli laptop dan punya smartphone seperti ini. Buat apa sih laptop sama handphone? Ya paling tidak teman-teman bisa mengonsep modul, bisa mengonsep pelatihan, terus bikin konten, ditawarkan di sosial media. Paling tidak fungsinya si laptop dan si handphone tadi itu untuk mengerjakan bahan publikasi atau untuk mengonsep sebuah pelatihannya. Dengan modal laptop dan handphone tadi itu sudah cukup untuk teman-teman menjalankan bisnis ini. Nah, jangan lupa karena kita tuh investasi laptop dan handphone, maka ini tuh ada nilai, aku bilang ada penyusutannya. Setelah kita pakai sekian tahun, maka ini akan drop. Jadi, aku mau bilang ada biaya penyusutan. Nah, kalau untuk laptop ataupun handphone, ya anggap saja kita pakai maksimal atau optimal di angka 2 tahun. Maka di 2 tahun itu misalnya masih bisa kita jual di angka 1 juta, maka penyusutan setiap bulannya adalah sekitar 270-an ribu. Nah, berikutnya kita ngomongin soal struktur biayanya nih. Yang pertama penyusutan. Terus yang kedua teman-teman, itu ada biaya operasional bulanan yang setiap bulan itu pasti teman-teman keluarkan. Apa itu? Yang pertama pasti teman-teman itu butuh kartu nama ataupun paket internet. Ya paling tidak 70 atau 100 ribuan lah. Yang kedua paling tidak teman-teman itu butuh biaya promosi. Terus berikutnya teman-teman itu butuh yang namanya alat tulis kantor atau ATK. Nah, itu untuk operasional bulanan. Terus berapa potensi pendapatannya, Mas? Misalnya nih teman-teman, kita dalam 1 bulan itu bikin 1 event dengan minimal peserta 50 orang. Terus kita jual 1 paket pelatihannya itu 1 orangnya itu 200 ribu. Maka dalam 1 bulan itu paling tidak kita punya omset sekitar 10 juta. Ini aku bilang minimal ya. Karena kalau teman-teman mau concern di bisnis ini sebetulnya teman-teman bisa meng-create lebih banyak pelatihan. Nah, 10 juta ini adalah omsetnya. Untuk menjalankan sebuah pelatihan tentu saja ada biaya operasional. Nah, biayanya meliputi apa saja? Yang pertama tentu saja teman-teman paling tidak butuh modul. Yang kedua itu paling tidak butuh sewa tempat, sewa peralatan misalnya LCD atau sound system. Terus juga butuh untuk ngiklan. Karena ini penting agar teman-teman dapat konsumennya atau dapat pesertanya. Terus berikutnya teman-teman itu butuh biaya transportasi dan komunikasi. Jangan lupa masukin biaya penyusutan dan operasional bulanannya. Terus ditambah lagi kalau teman-teman itu bekerja sama dengan trainer lain, maka teman-teman itu butuh membayar trainernya. Berapa? Yaitu sesuai dengan kesanggupan atau layaknya di daerah teman-teman. Nah, kalau di total dari biaya operasional tadi, itu sekitar di angka 4.795.729. Untuk lebih rincinya saya taruh di sini ya. Nah, teman-teman bisa baca. Terus ngomongin laba ruginya gimana? Karena tadi kita potensi omsetnya sekitar 10 juta, tinggal dikurangi biaya aja. 10 juta dikurangi biaya 4.795.792. Maka dalam 1 event pelatihan, kalau misalnya 1 bulan sekali dengan 50 peserta, teman-teman bisa dapat margin di angka 5.204.208 rupiah. Artinya aku mau bilang dengan biayanya nggak ada 5 juta kurang sedikit, terus dapatnya 5 juta lebih sedikit, itu artinya bisnis ini untungnya 100%, bisa lebih. Paling tidak seperti itu. Nah, ngomongin soal BEP, maka dalam 2 bulan teman-teman sudah bisa BEP untuk menutup tadi beli laptop sama beli smartphone. Nah, gimana sih cara menjalankan bisnis ini atau tips menjalankan bisnis training provider ini? Yang pertama tips dari saya nih teman-teman. Pastikan kalau teman-teman itu mau mulai bisnis training provider, yang harus teman-teman kerjakan adalah pantaskan diri teman-teman. Kapasitas diri teman-teman itu
untuk bangun terus. Apalagi kalau teman-teman itu mau menjual diri teman-teman, misalnya menjadi trainernya atau menjadi expertnya. Maka yang pertama ya, teman-teman harus belajar terus-menerus untuk meningkatkan kapasitas. Kuasai ilmunya, kuasai sampai seluk-beluknya, intinya sampai ngelotok lah. Agar teman-teman ketika menjual diri teman-teman, teman-teman itu ya tidak mengecewakan terhadap pesertanya. Terus yang kedua, optimalkan media sosial. Media sosial tuh aku mau bilang garda depannya lah dalam pemasaran. Kalau kita berhubungan dengan peningkatan kapasitas SDM, maka ya berikan konten tentang sesuatu yang memang itu bisa meningkatkan kapasitas SDM. Jadi intinya teman-teman pakai media sosial dan bikinlah konten yang memang itu bermanfaat bagi audiens teman-teman. Nah, ketika seperti itu, maka lambat laun orang akan paham kok sebetulnya teman-teman itu punya expert di bidang apa. Nah, ketika mereka paham, kesempatan teman-teman untuk menjual diri itu sangat besar. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah sering-seringlah bersilaturahim. Kepada siapa? Kepada target market tentu saja. Sering-seringlah ikut event, ketemu dengan orang yang memang itu menjadi target market teman-teman. Kenalan dengan mereka, kasih kartu nama, collecting database-nya. Next, kalau kita punya event, kita bisa mengontak mereka. Semakin banyak kenalan kita atau silaturahim kita, itu semakin bagus. Berikutnya yang tidak kalah penting juga, pastikan teman-teman itu kalau main sendiri, saya pikir pasti teman-teman akan mendapati mentok ya. Jadi kita ini tidak bisa menguasai semua hal, saya pikir. Dan saya yakin itu, kita nggak bisa menguasai semua hal. Biasanya kita akan expert di hal-hal tertentu. Kalau kita pengen tumbuh dengan training provider, dengan produk pelatihan yang banyak, maka saran saya, sering-seringlah silaturahim atau perbanyaklah relasi trainer atau orang-orang yang expert di bidangnya. Misalnya siapa yang ahli di bidang pertanian, siapa yang ahli di bidang peternakan, siapa yang ahli di bidang perikanan, atau siapa yang ahli di bidang produksi kue atau ikan dan sebagainya. Mereka ini nantinya akan menjadi expertise kita. Kalau kita misalnya buka pelatihan tentang budidaya ikan, karena kita nggak bisa, maka ya panggil aja trainer yang lain yang memang menguasai itu. Kita bayar tadi kan di hitung-hitungan ada biaya untuk bayar trainer. Nah, semakin banyak trainer yang kita miliki atau semakin banyak kenalan trainer yang kita miliki, itu semakin bagus untuk kita bisa menciptakan beragam produk yang bisa kita jual. Nah, terakhir tentu saja tips dari saya, kembangkan multiple income generating. Jadi kalau kita punya lembaga atau bisnis jasa pelatihan, teman-teman jangan terfokus pada satu titik atau satu sumber pendapatan saja. Karena sebetulnya kalau ngomongin jasa pelatihan atau training provider, itu banyak multiple yang bisa kita generate atau income yang bisa kita generate dari sana. Misal yang jelas yang utama ya pasti jualan pelatihan. Yang kedua misalnya teman-teman bisa ngasih jasa konsultasi. Yang ketiga misalnya teman-teman bisa bikin konten di YouTube seperti yang saya kerjakan. Yang keempat bisa jadi teman-teman bisa menulis buku dan bukunya bisa dijual. Dengan seperti itu saya yakin potensi income-nya akan jauh lebih gede. Nah itu tadi teman-teman analisa usaha untuk bisnis training provider. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silakan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Mam Safi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.